Episode dimulai, Satya berkata, "Sai, setelah menikah, maka sekarang ujian kita akan dimulai." Satya mengulurkan tangannya pada Sai. Tetapi Sai tanpa memegang tangan Satya berjalan menuju rumah. Di sisi lain, pendeta membawa Virat ke rumahnya. Virat mengatakan, "Pendeta, aku akan melakukan puja." Bapani berkata, "Virat, mengapa kau membawa pendeta?" Virat mengatakan, "Bi, apakah kau tahu bahwa aku telah menyelamatkan kisah cinta orang lain? Tetapi sekarang aku telah kehilangan kisah cintaku sendiri. Aku seharusnya merasa bahagia karena Sai telah menikah dengan orang lain. Sekarang Sai bukan menjadi Sai Kapan, tetapi Sai Satya Adhikari." Virat meminta pendeta untuk memulai serat puja Sai dan bergegas mengambil foto Sai. Tetapi Virat terpeleset dan terjatuh dari tangga. Sementara di rumah Satya sedang melakukan puja menyambut Satya dan Sai. Sai mengenang ketika ia dan Virat melakukan penyambutan. Amba meminta Sai untuk menendang Kalas. Sai pun akan melakukannya. Tetapi mendapatkan telepon dari Safi. Safi meminta ibunya untuk kembali. Sai pun berjanji kepada Safi bahwa ia akan membawa ke tempat baru. Safi akhirnya setuju dengan perkataan ibunya. Sai mematikan telepon Safi dan mulai menendang Kalas. Tiba-tiba Satya akan tergelincir. Tetapi Sai memegangi Satya dengan berteriak memanggilnya Virat. Amba meminta Sai untuk melupakan Virat dan mengingat Satya. Sai merasa sedih mendengar perkataan Amba. Malam harinya, semua keluarga Kavan mengobati luka Virat. Tetapi Virat terus berteriak merasa terpukul. Virat kembali ke kamarnya dan menghancurkan semua barang-barangnya. Paki mencoba mendekati Virat, tetapi Virat mendorong Paki dan berteriak menyalahkannya. Paki pun merasa sedih melihat kondisi Virat. Di rumah Satya, Satya dan Sai datang ke kamar. Tetapi Madi dan Gauri mengunci pintu Satya dan memberitahu Satya bahwa mereka akan membuka pintunya setelah Suhagrat di pagi hari. Satya memperlihatkan foto Gauri kepada Sai dan berkata, "Sai, kau harus tahu bahwa aku tidak akan pernah melupakan cinta pertamaku Gauri." Sai juga meneteskan air matanya dan berkata, "Satya, kenapa kita bisa sulit untuk melupakan seseorang? Bahkan setelah kita tahu bahwa kita tidak dapat bersatu, mengapa rasa sakit ini tidak akan pernah terhapus? Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melupakan kebencian Virat." Satya mengatakan, "Sai, kau telah banyak mendapatkan penderitaan. Sekarang kau telah layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Secara perlahan, aku yakin kita akan melupakan kenangan orang tersebut, walaupun ini sangat menyakitkan." Sai berkata, "Ya, kau benar Satya." Sai mengenang kebersamaan dengan Virat. Di sisi lain, Virat bangun dari pingsannya dan melihat Paki duduk dengan hancur. Virat mendekati Paki. Paki mengatakan, "Virat, bagaimana perasaanmu? Sekarang ketika aku dulu melihat pernikahanmu dengan Sai. Kau dulu memintaku untuk menikahi Samrat, tetapi kau melanggar janjimu. Kau telah menghancurkanku dengan melihatmu mengoleskan sindur pada Sai. Aku berpikir bahwa kau sangat mencintaiku, tetapi aku sangat salah." Virat berkata, "Paki, apakah maksudmu bahwa aku menanggung kesalahanku?" Paki mengatakan, "Virat, bagaimana sekarang kau kehilangan seseorang yang kau cintai?" Virat berkata, "Paki, aku akan selalu mencintai Sai." Virat bergegas pergi. Paki membuka lemarinya dan bergegas menandatangani surat cerainya dengan Virat. Paki mengatakan, "Beberapa kali aku telah berusaha untuk membuat Virat selalu mencintaiku, tetapi itu semua salah. Sekarang aku sadar bahwa Virat tidak akan pernah mencintaiku. Hidupku tidak berarti untuk Virat. Sekarang aku tidak mempunyai hak bagi kehidupan Virat. Aku akan segera pergi dari kehidupan Virat." Paki bergegas menulis surat untuk Virat. Keesokan harinya, Sai hampir menabrak Amba. Amba melihat penampilan Sai dan bergegas memanggil Satya. Amba memberitahu Satya bahwa Sai tidak memakai gelang hijau sebagai simbol istri. Satya meminta Amba untuk tidak mempermasalahkannya. Amba meminta Madi untuk membawa gelang hijau dan meminta Satya untuk memakaikan gelang hijau dan gajrat pada Sai.
Satya dengan ragu memasangkan gelang hijau dan membawa Sai ke kamarnya. Satya meminta maaf kepada Sai karena keluarganya. Sai berterima kasih kepada Satya dan mengenang ketika Virat membantunya memakai gajra. Setelah beberapa saat, Sai bertemu dengan Safi dan memberitahu bahwa ia dan Satya telah menikah. Safi mengatakan, "Bu, apakah Paman Satya akan menjadi ayahku?" Sai berkata, "Safi, ayahmu adalah Virat. Dia akan menjadi ayahmu untuk selamanya." Sai pun meminta Safi untuk pergi bersamanya. Di sisi lain, Aswini membantu Virat untuk memakaikan seragamnya dan mengatakan, "Virat, di mana Paki sekarang? Seharusnya dia membantumu." Virat berkata, "Bu, aku tidak ingin tahu tentang keberadaannya." Aswini meminta Virat untuk tidak bekerja karena ia masih terluka. Tetapi Virat menolak permintaan Aswini. Aswini mengatakan, "Virat, aku tahu bahwa hatimu sangat terluka karena melihat pernikahan Sai." Virat berkata, "Bu, sekarang Sai telah tiada bagi kita." Virat bergegas pergi dari Aswini. Di sisi lain, Safi datang ke rumah Satya. Satya menyambut kedatangan Safi dengan menghujani bunga. Sementara Virat dengan keras meninju tangannya dan mengenang ketika Sai memintanya untuk tidak mengacaukan pernikahannya dengan Satya. Di sisi lain, Bhavani dan semua keluarga Kafan datang ke rumah Satya. Safi merasa senang melihat Bhavani. Bhavani meminta Safi untuk kembali ke rumahnya. Safi memberitahu Bhavani bahwa ibunya telah menikah dengan dokter Satya, maka ia akan tinggal bersama ibunya. Sai dan Satya pun mendekati Bhavani. Bhavani meminta Sai untuk mengemasi tas Safi. Safi berkata, "Aku akan tetap bersama dengan ibu." Sai meminta Safi untuk pergi ke kamarnya. Bhavani mengatakan, "Sai, kau tidak bisa membawa Safi ke kamar. Aku akan segera membawa dia pergi." Sai berkata, "Kau tidak bisa membawa putriku. Akan kupastikan bahwa Safi akan terus bersamaku." Bhavani dan Sai saling menatap satu sama lain.